Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Ustaz tadi ya dari sahabat Sobrun di Kemiri, kapan dibolehkannya iktikaf? Ini satu dulu monggo Ustaz. Terima kasih. Kapan kita dibolehkan iktikaf? Setiap hari. Setiap hari setelah Ramadan. Tidak terbatas Ramadan, tidak terbatas malam. Oh. Siang boleh. Gitu. Kita mau Jumatan, datang awal, diam, zikir, berdoa dengan niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ya iktikaf. Gampang. Cuma kita kan sering kurang ngaji. Sepahamannya kita iktikaf cuma ada di bulan Ramadan dan nginep seperti itu. Ramadan nginep dan tanggal Terakhir Ramadan. akhir Ramadan. Nah, maka iktikaf akhir Ramadan itu adalah iktikaf tanda petik menjemput Lailatul Qadar. Iya. Nah, ini harus jelas. Ini. Maka yang penting di masjid. Walaupun ada ulama yang berpendapat di musola boleh. Ada yang berpendapat itu. Ini kita bukan berbicara perdebatan. Saya insya Allah paham ada pendapat ini. Tapi kalau menurut saya ya diutamakan di masjid. Masjid pun masih ada perdebatan juga antara yang digunakan untuk Jumatan dengan bid'ah. Nah itu tidak perlu dibicarakan. Pokoknya yang sudah ada pertanyaan, ini pertanyaannya tentang bagaimana amalan atau adakah amalan khusus ini untuk perempuan yang sedang berhalangan atau sedang haid. Dari sahabat Dini yang di Semawung, Ustadz, monggo silahkan. Terima kasih. Sahabat Dini. Jadi ada syarat untuk beriktikaf itu adalah suci. Jadi dari hadas besar maupun hadas kecil. Hingga tadi saya sampaikan, jadi kalau sampai keluar itu mesti ada sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin ke belakang, tapi wudhu lagi. Artinya selama beriktikaf itu ya dalam keadaan suci. Ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana seorang ibu-ibu yang sedang kedatangan tamu rutin, apa bisa beriktikaf? Ya iktikafnya tentunya dalam pengertian tidak beriktikaf seperti yang dituntunkan dalam syariat, karena sedang berhalangan. Ya perbanyak saja baca sholawat, bersolawat dan bersolawat. Bahwa iktikaf itu tadi sudah saya jelaskan tidak terbatas pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu adalah iktikaf dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya ending puasa kita ini adalah ending yang husnul khotimah. Akhirnya bagus sehingga kita itu menggapai atau mendapatkan gelar muttaqin, orang yang takwa. Karena di sana ayat itu yang berhubungan dengan puasa itu akhirnya itu ada kalimat la'alakum tattaqun. Itu namanya la'ala itu kalau dalam bahasa Arab itu taroji, harapan. Harapan yang perlu diperjuangkan. Bukan harapan kurang harapan enggak, itu perjuangkan. Jadi bukan harapan mohon maaf kita hanya dungotok, enggak. Tapi harapan yang perlu diperjuangkan itulah Allah. Tatakun dengan perjuangan, dengan berpuasa, dengan menjaga
mata, lisan, hidung, telinga sampai hati, tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, ini untuk bisa menghasilkan takwa. Ini yang perlu diperjuangkan. Karena banyaknya godaan kita, godaan mata ini. Ini yang paling sulit itu godaan mata sama mulut. Ini saya merasakan godaan mata sama mulut. Apa mata sudah melihat, mohon maaf ini, wah cantik sekali. Itu hati itu lain. Ini bagian daripada godaan. Nah, ini kotor. Nah, maka kita diupayakan untuk bisa sukses di dalam puasa menggapai takwa. Maka tidak hanya itu, akhirnya pun masuk selesai Ramadan, kita untuk membersihkan. Dibersihkan pakai apa? Yang namanya zakat fitrah. Maka ada yang menjelaskan bahwa zakat fitrah itu untuk membersihkan kotoran-kotoran puasa kita. Maka disebut tuhratan lishaimi, untuk membersihkan orang-orang berpuasa. Waktu matalil masakin, ini yang harus paham, hadisnya gitu. Waktu matalil masakin diberikan untuk orang-orang miskin. Maka pendapat tentunya, kalau kita itu mau jadi panitia zakat fitrah, kita harus mau mengorbankan diri atau mewakafkan diri kita untuk tidak mendapatkan apa-apa dari zakat fitrah itu. Zakat fitrah aku bilang loh. Jadi tidak dapat apa-apa dari zakat fitrah itu. Bahkan tidak boleh untuk dipotong, mungkin ada yang uang, artinya itu membeli beras, untuk membeli minuman, tidak boleh itu. Itu haknya orang miskin. Berbeda dengan zakat mal. Maka sering kita jumpai penerapan dalilnya itu nggak pas. Aku tidak akan mengatakan keliru, nanti tidak saya dianggap suul adat. Jadi zakat, dalil zakat mal innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan terusnya itu juga digunakan untuk dalil zakat fitrah. Padahal dalil zakat fitrah itu ada sendiri hadis zakatul fitri tuhrata lishaimi wa tu'mata lil masakin. Jadi yang ada ngamil untuk punya hak zakat mal itu. Dan zakat fitrah hak betul-betul orang miskin. Saya dulu di tempat sana itu tidak pernah aku zakatan ke panitia, karena aku sudah memberikan masukan bahwa panitia itu tidak punya hak menurut keyakinan saya. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Setelah pergantian takmir, kita usulkan, disepakati dan terbukti, maka zakat fitrah saya maupun zakat itu saya sampaikan di sana. Tadinya saya sampaikan sendiri kepada orang miskin, jelas sampai sesuai sasaran, langsung kepada yang berhak. Bapak, perintah untuk di panitia kan nggak ada itu. Beda dengan Baitul Mal. Karena ada Baitul Mal butuh pengurus. Untuk zakat fitrah berikan bab untuk berhari raya. Ya mudah-mudahan akan menyadarkan kita bahwa Ramadan ini adalah bulan yang betul-betul kita rasakan
kita rasakan banyak kenikmatan. Kalau kita belum bisa merasakan, ya mudah-mudahan ganti waktu, ganti tahun kita bisa merasakan betapa indahnya Ramadan, betapa indahnya ibadah di bulan Ramadan. Kadang kita bisa makan dengan adik-adik kita yang buka bersama. Kalau alhamdulillah di masjid tempat saya itu setiap hari anak-anak itu mulai jam 4 udah ngaji. Ngaji dibimbing oleh ustadz dan ustadzahnya khusus untuk bulan Ramadan ini. Nanti terus maghrib buka bersama, terus sholat, terus makan bersama. Ya mungkin 100 lebih lah setiap hari. Dan alhamdulillah sampai akhir Ramadan para orang-orang yang bersedekah itu udah cukup, bahkan lebih. Sehingga ditata lagi, ditata ulang, ditambah dengan menu yang lebih bagus, yang lebih bagus. Nanti sering makan dengan sate. Sate ini ya nggak banyak, cuma 5 sudut. Anak-anak kecil kita kan senang, mereka akhirnya punya semangat datang ke masjid. Nah itu bimbingan. Jadi anak kita jangan dilarang ke masjid. Mereka nanti adalah orang-orang yang akan meneruskan estafet kita. Ini kadang kita anak-anak justru dikerasi karena kalau di masjid guyon, ya mereka lari-lari di masjid, mungkin rumahnya sempit. Mereka humor di masjid, ya namanya anak. Kadangan sholat tangannya udik depannya, atau apapun ganggu lah. Maka kita ini tidak usah terlalu reaktif pada mereka. Sekarang tanya pada diri kita, bagi orang yang sudah tua, dulu kita semacam itu apa tidak? Apakah kita ini bisa sholat sebaik sekarang itu langsung baik? Enggak. Ya, enggak, proses. Nah, anak kita juga proses. Kadang ada yang proses sholat sudah SMP, tapi ada juga yang proses sholat masih TK. Nah, seperti adik-adik di tempat saya itu ya banyak kan SD sama TK. Ya SMP-nya, SMA-nya ada, cuma nggak banyak. Ini. Oleh karena itu kembali pada pokok persoalan. Jadi mari kita sambut akhir Ramadan ini dengan penuh semangat untuk bisa menyelesaikan Ramadan sampai selesai. Kita betul-betul punya semangat untuk bisa ber-Ramadan, karena kita tidak tahu lah apa tahun depan kita masih ketemu lagi dengan Ramadan apa tidak. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau.